Hai, selamat datang di hasil belajar kami. Balik lagi dengan saya Valen. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang 3 langkah mengubah kebiasaan untuk merubah hidup menjadi lebih positif. Hari ini, kita akan membahas gimana sih kalau kalian mempunyai profesi sebagai freelancer, tapi ingin merubah kebiasaan menjadi lebih produktif. Oke, sebelumnya, kebiasaan yang kita buat sekarang berdasarkan point of view mayoritas kebiasaan para freelancer. Semoga sedikit banyak bisa mewakili kondisi dan keadaan teman-teman freelancer. Kita mulai ya. Step pertama adalah menentukan identitas. Freelancer menjadi pekerjaan yang cukup banyak diminati saat ini. Seseorang memilih menjadi freelancer karena fleksibilitas yang ditawarkannya, baik dalam hal waktu maupun lokasi kerja. Seorang freelancer memiliki kebebasan untuk mengatur jadwal mereka sendiri dan bekerja dari mana saja, sehingga memungkinkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadinya. Selain itu, kesempatan untuk mengambil proyek-proyek yang lebih bervariasi dan sesuai dengan minat atau keahlian mereka memberikan kepuasan tersendiri dan pengembangan diri yang lebih berkelanjutan. Freelancer juga memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan formal umumnya, terutama jika mereka memiliki keterampilan yang sangat dicari. Selain itu, kemandirian dan kendali penuh atas pekerjaan mereka memberikan kebebasan untuk memilih klien dan proyek yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Hal ini mendorong kesempatan untuk berinovasi dan berkreasi tanpa terikat oleh struktur dan sistem organisasi yang kaku. Faktor-faktor inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk menempuh jalur karir sebagai freelancer. Menjadi freelancer yang fleksibel menghadirkan permasalahan kebiasaan yang menyebabkan ketidakstabilan kinerja. Karena itu, identitas yang ingin dibentuk adalah menjadi seorang freelancer yang produktif dan rapi. Dengan membentuk identitas ini, harapannya akan mengalahkan rasa malas atau kebiasaan menunda pekerjaan menjadi lebih produktif, sehingga memiliki catatan kinerja yang lebih rapi. Lanjut ke step kedua, yaitu langkah mengubah kebiasaan dengan habit scorecard. Menjadi freelancer membuat kita memiliki jam kerja yang lebih variatif. Jika dibandingkan pekerjaan formal lainnya, freelancer bisa kerja setiap hari atau bahkan libur di hari yang mereka tentukan sendiri. Freelancer bisa bekerja sangat keras lebih dari jam kerja normal atau cuti liburan lebih panjang dari umumnya. Oleh karenanya, untuk membuat habit scorecard, kita tidak perlu membuat jam kerja yang baku, melainkan hanya target lama jam kerja yang harus dicapai dalam seminggu, sesuai dengan kebutuhan dan kesehatan kerja pribadi. Di sini, kita akan membagi kebiasaan menjadi 3 pokok utama, yaitu kebiasaan pribadi, kebiasaan bekerja, dan kebiasaan bersantai. Jika tujuannya adalah membentuk identitas freelancer yang produktif dan rapi, langkah selanjutnya adalah memberikan skor pada setiap kebiasaannya. Tanda minus untuk kebiasaan yang buruk atau tidak mendukung tujuan identitas freelancer produktif dan rapi. Tanda plus untuk kebiasaan yang baik atau tercapai untuk mendukung tujuan identitas freelancer. Tanda sama dengan untuk kebiasaan yang netral atau tidak berpengaruh untuk mendukung tujuan identitas para freelancer. Kebiasaan pribadi adalah kebiasaan yang berkaitan dengan urusan personal. Sebagai freelancer yang terbiasa dengan ketidakstabilan, penting untuk membentuk kebiasaan secara personal untuk menjaga produktivitas, kesehatan, dan kerapian dalam berpikir dan bertindak. Kebiasaan pribadi ini meliputi makan 15 hingga 30 menit 2 hingga 3 kali sehari, tidur 6 hingga 8 jam sehari, mandi kurang lebih 30 menit 2 kali sehari, bersih-bersih 1 jam 2 kali seminggu, olahraga 1 jam 2 kali seminggu. Kebiasaan bekerja di sini tentunya kebiasaan yang berkaitan dengan urusan pekerjaan. Seorang freelancer terbiasa mengambil kerja cukup banyak di satu hari tertentu dan berlibur cukup banyak di hari berikutnya.
Ketidakstabilan ini seringkali mengakibatkan ketidakseimbangan yang akan menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Akan tetapi, bagi sebagian freelancer menganggap kebiasaan bekerja yang tidak konsisten memberikan dampak positif dalam mengasah daya kreativitasnya. Berbeda dengan pola kebiasaan para pegawai, di sini pengaturan kebiasaan freelancer difokuskan pada tingkat kinerja bukan waktu atau lama kerja. Kebiasaan bekerja freelancer diantaranya sebagai berikut. Bekerja 8 jam sehari dalam hari kerja 5 hari seminggu, atau 40 jam kerja seminggu. Akan tetapi, bagi freelancer, mencapai target jam kerja 40 jam seminggu cukup susah. Bagi freelancer ambisius, biasanya memiliki jam kerja berlebihan bisa menimbulkan burnout, atau stres dan berbagai permasalahan kesehatan lainnya di kemudian hari. Sebaliknya, bagi para freelancer yang malas, akan susah untuk mencapai target jam kerja, karena terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bersantai. Yang kedua, belajar. Membaca buku, mengasah skill baru, meningkatkan skill agar lebih profesional, dibutuhkan waktu setidaknya 2 jam sehari hanya pada hari libur 2 kali seminggu. Sebagai seorang freelancer, waktu belajar harus diutamakan. Karena semakin tinggi hasil kualitas kinerja atau semakin variatif skill yang dikuasai akan semakin baik. Ketiga, berelasi dengan orang lain setidaknya 3 jam sehari sekali seminggu. Meskipun bekerja dengan jadwal sendiri, berelasi adalah salah satu aspek penting yang wajib disisihkan oleh freelancer, baik untuk meningkatkan kemampuan sosial atau untuk mencari peluang baru yang lebih baik. Bagi freelancer yang malas, akan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dalam kebiasaan bersantai. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi mereka, karena bisa mengganggu target kinerja yang ingin dicapai. Sebaliknya, bagi freelancer yang ambisius dan workaholic, kebiasaan bersantai seringkali terlupakan. Ini juga nantinya bisa menimbulkan stres dan sakit, atau burnout di kemudian hari, yang akan berdampak pada menurunnya produktivitas atau bahkan bisa sampai memperburuk kesehatan. Berbeda dengan kebiasaan lainnya, kebiasaan bersantai tidak harus dijalankan semuanya, tetapi harus menyisihkan waktu tertentu untuk melakukan salah satu dari kebiasaan di atas. Misalnya, setidaknya 2 jam sehari untuk bersantai, atau 15 menit tiap merasa lelah bekerja. Dengan maksimal pemakaian hanya 8 kali dalam sehari, atau bisa ditambah apabila target kerja yang direncanakan sudah tercapai. Di sini kebiasaan bersantai freelancer meliputi menonton TV, drama, reality show, membuka sosial media, nongkrong bersama teman-teman, dan bermain game. Kebiasaan pribadi dinilai dengan skor netral atau sama dengan karena sudah pasti dilakukan. Pada kebiasaan pribadi disarankan agar dilakukan pada jam tertentu secara konsisten. Kebiasaan pribadi bisa mendorong pada kesehatan fisik dan mental jika dilakukan secara konsisten. Berikut jadwal kebiasaan netral yang bisa dirancang untuk para freelancer. Bangun pagi maksimal pukul 6, sarapan ringan pukul setengah 8 hingga 8, olahraga pukul 8 hingga 9 khusus hari Selasa dan hari Sabtu, bersih-bersih jam 8 hingga jam 9 khusus hari Senin dan hari Jumat, mandi pagi jam 9 hingga setengah 10, makan siang jam 12 hingga 12.30, mandi sore 16.30 hingga 17.00, ngemil atau makan malam jam maksimal pukul 19 hingga 19.30 dan tidur malam maksimal di jam 22.00. Karena bernilai netral, kebiasaan pribadi tentunya tidak perlu diubah. Sedangkan untuk kebiasaan kerja dinilai dengan satuan waktu mingguan sesuai dengan target kerja yang diharapkan. Pengukuran ini bisa dinilai plus jika mencapai target dan bernilai minus jika tidak mencapai target. Yang pertama, bekerja 40 jam seminggu, atau bisa dihitung melakukan pekerjaan yang senilai dengan 40 jam dalam seminggu. Yang kedua, belajar 4 jam seminggu, baik untuk menambah atau meningkatkan soft skill.
Yang ketiga, berelasi dengan teman 3 jam seminggu agar tidak bosan dan bisa menambah relasi sosial. Apabila berdasarkan evaluasi kerja mingguan, masing-masing bernilai plus, berarti hasil kinerja bulan ini sudah produktif. Apabila masing-masing dari hasil kinerja ini bernilai minus, maka diperlukan solusi agar pekerjaan mingguan dapat tercapai. Sedangkan untuk kebiasaan bersantai wajib dilakukan minimal 1 jam, maksimal 2 jam dalam sehari di sela kebiasaan bekerja. Apabila berdasarkan evaluasi, kebiasaan bersantai harian bernilai plus, berarti freelancer bekerja tidak terlalu berlebihan. Apabila kebiasaan bersantai bernilai minus, maka freelancer sudah bekerja terlalu berlebihan, sehingga diperlukan istirahat atau libur, dan bersantai agar menghindari stres di kemudian hari. Step berikutnya adalah menambahkan kebiasaan baik. Kebiasaan yang perlu ditambahkan adalah kebiasaan mencatat. Kita perlu mencatat semua kebiasaan bekerja selama seminggu dan kebiasaan bersantai harian apakah memenuhi target atau tidak. Catatan yang dibutuhkan setidaknya ada 3. Yang pertama, catatan target kinerja dan bersantai. Catatan kinerja akan berisikan berapa jam atau waktu yang kita habiskan dalam seminggu untuk bekerja, belajar, dan berelasi. Apakah sudah sesuai dengan target atau tidak? Selain itu, juga memantau kebiasaan bersantai, agar tidak terlalu berlebihan atau kurang minimal 1 jam sehari agar tidak merasa stres. Kedua, membuat catatan list to do. Dengan membuat catatan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan prioritas deadline ataupun urgensi pekerjaan, maka akan mendorong freelancer untuk mengerjakan dengan urutan yang baik. Ketiga, membuat catatan pengelolaan keuangan, yakni dengan mencatat berapa pengeluaran, pendapatan bulan ini, budget pengeluaran, dan rencana investasi. Step ketiga adalah aturan emas pengubah kebiasaan. Dalam menambah kebiasaan baru, akan lebih baik jika kita memahami kebiasaan yang akan ditambahkan menjadi rutinitas tambahan. Sesuai dengan evaluasi dari Habit Scorecard, kita bisa menambahkan 3 hal yaitu kebiasaan, membuat catatan kinerja, catatan list to do, dan catatan pengelolaan keuangan. Dimulai dari yang pertama. Kebiasaan sebelumnya, isyarat atau cue, merasa sudah waktunya memulai kerja. Rutinitas, langsung bekerja, mengerjakan apa yang diinginkan terlebih dahulu. Reward, merasa senang sudah mengerjakan sesuatu, tetapi pekerjaan sulit seringkali tersisih. Diubah menjadi kebiasaan setelahnya, cue, merasa sudah waktunya memulai kerja. Rutin dimulai dengan melihat catatan list to do yang harus dikerjakan, lalu mengerjakan berdasarkan urgensi pekerjaan sesuai deadline. Reward, merasa senang karena pekerjaan yang selesai sesuai dengan target dan rencana awal. Kebiasaan sebelumnya yang kedua, cue, setelah selesai bekerja. Rutin, melihat HP atau stretching untuk merilekskan diri. Reward, merasa rileks setelah lelah bekerja. Kebiasaan setelahnya, cue, setelah selesai bekerja. Rutin, mencatat beberapa jam telah bekerja. Reward, merasa bangga karena sudah mengetahui telah menempuh target kerja. Kebiasaan sebelumnya yang ketiga, cue, sebelum tidur. Rutin, bersantai. Reward, merasa rileks karena lelah bekerja. Dan kebiasaan setelahnya, cue, sebelum tidur. Rutin, mencatat pengelolaan keuangan. Reward, merasa tenang karena permasalahan finansial yang mungkin terjadi akan terpantau, sehingga masalah finansial akan dipertimbangkan dengan lebih matang. Harapannya, dengan 3 langkah mengubah kebiasaan ini bisa memberikan sedikit insight buat teman-teman freelancer agar bisa mencapai goals yang diinginkan, sehingga semua target dapat terpenuhi dan tujuan kestabilan finansial dapat tercapai.
Dengan kebiasaan yang luar biasa sebagai freelancer ini akan menumbuhkan mindset bisnis yang menguntungkan buat teman-teman di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di hasil belajar selanjutnya ya. Ciao!